Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga 7 saham di sektor finance. Big Bank yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBC, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh ARTO. Langsung saja ke indeks. Hari ini cukup bagus ya, naik 0,41% ke harga 6.486. Transaksi ada di 18,6 triliun sampai saat ini. Dan asing hari ini kembali net buy 1,2 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. ISG ditutup di zona hijau setelah kemarin membuat candle hammer, tapi ternyata hari ini kembali rebound dan tetap setelah menguji 6.500 gagal breakout atau gagal tutup di atas. Tapi nggak masalah, kalaupun ISG harus koreksi ya paling 6.400. Kalau ke 6.400 harus turun 1% lebih ya, masih normal ya kalau dalam satu hari. Tapi kalau dilihat, kalau minggu ini bisa tutup di atas 6.500, itu ada peluang ISG ke 6.550 sampai 6.600. Jadi seperti itu untuk ISG. Yang penting Bapak Ibu punya sahamnya, udah tahu ya, saham-saham uptrend. Jadi kalaupun harus koreksi paling itu membuat swing low-nya, tapi harus punya strategi masing-masing ya. Jangan sampai yang awalnya profit malah rugi dengan kesalahan. Bisa aja saat upwards up kebanyakan jadi harga sahamnya terlalu naik tinggi, pas sahamnya membuat swing low-nya yang harusnya masih bisa profit malah masih minus. Tapi nggak masalah juga ya. Yang penting Bapak Ibu tahu support dan resisten saham yang dipegang. Saham uptrend itu biasanya dia itu mantul dari support satunya, mentok-mentok support 2. Lebih dari itu ya balik arah. Biasanya seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk IISG. Besok ya masih ada peluang mencoba sekali lagi. Kalau gagal lagi ya arahnya turun ya. Atau besok dia malah bisa turun karena ini udah 3 kali ya. Jadi besok itu kalaupun harus uji lagi ya harus tutup di atas 6.500, kalau enggak arahnya turun ya. Ini gap ini potensi besar ditutup di 6.414 karena itu range konsolidasi untuk IISG. Nah, ini kan range konsolidasinya, bisa aja dia konsol di area ini sebelum naik lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk IISG. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang hari ini ditutup di harga 6.400 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat BBNI sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI membuat candle doji pas di resisten 6.400. Tapi lihat volumenya juga besar. Ada peluang tetap besok naik. Yang penting ISG nggak merah. Jadi seperti itu ya. Untuk BBNI kemana arahnya kalau naik? Arahnya akan uji resisten 6.700. Dan ini bisa terlihat juga pola cup and handle. Dan potensi besar ya, BBNI nggak ke 6.700 lagi, bisa ke 8.000 akhir tahun nih. Pola cup and handle ya, terindikasi belum pasti. Nah, yang penting confirm breakout neckline 6.750. Kalau dia udah confirm breakout ya ini otomatis pola cup and handle dan target kenaikan bahkan bisa ke 10.000. Wah, ini sangat menarik ini untuk BBNI. Yang penting BBNI kalau mau lebih aman harus confirm breakout dulu dari 6.700 6.800. Kalau dia confirm breakout di atas ini potensi besar ke 8.000. Nah, jadi 2 minggu ini BBNI harus breakout. Kalau gagal breakout ada peluang November biasanya koreksi, dia membuat swing low-nya bisa nyentuh 6.000 lagi ini kalau ditarik dengan Fibonacci. Tapi ini kan dia belum mencapai harga tertinggi. Kalau harga tertinggi sini ya di sekitaran 6.000 sampai 5.800 ini dia membuat swing low-nya, tapi harus sentuh dulu 6.700 sampai 6.750. Jadi seperti ini gambarannya, tapi kalau ternyata gagal ya di area ini mungkin bisa ke 5.500 lagi.
BBNI ya. Jadi seperti itu untuk BBNI. Peluangnya bagaimana? Kalau dilihat ini dia udah naik tajam dan belum ada koreksi dalam, ya tetap ada peluang dia membuat koreksinya. Seperti halnya histori sebelumnya ini. Nih dia naik tajam kan, dia pernah koreksi 1 candle, tapi jarang lah sampai 3-4 candle ya. Biasanya 1-2 candle, besoknya rebound. Jadi seperti itu. Untuk BBNI, langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang hari ini ditutup naik tipis 1,44% ke harga 7.000. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Nilainya juga cukup signifikan ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI didistribusi oleh broker retail ada PD, tapi ditampung yang besar oleh Kajet. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI bagus. Akhirnya BMRI Kompim breakout 6.400 dan tutupnya pas di area bisa dibilang resisten 7.000 nih. Nah, kalau itu mampu dilewati, potensi besar semoga ya 2 minggu ke depan sampai akhir Oktober BMRI bisa menutup gapnya di 7.300 ini. Ya, ini ada gap dan peluang BMRI bukannya hanya ke 7.400 akhir tahun, bisa peluang ke 8.000 sampai 8.050 ini. Ini menarik nih untuk BMRI. Dengan skenario seperti ini, apakah bisa spekulasi buy? Ya udah di area pucuk, tunggu aja. BMRI itu pasti ada koreksinya. Nih, lihat histori sebelumnya, dia rally panjang ada koreksi dalam sekitaran, kalau dilihat nih dari puncak tertinggi ya bisa 5-6% dia bisa koreksinya. Jadi kalau dia masih naik atau coba uji 7.400 ya di sekitaran inilah. Pokoknya potensi masih bisa lah BMRI itu menyentuh 6.800. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau uppers up ya tunggu aja BMRI koreksi agak dalam baru tambah, karena BMRI juga arahnya uptrend dan ini juga bisa terindikasi nanti pola cup and handle seperti ini. Yang sudah pegang dari daerah bawah ya hold aja. Bisa seperti ini atau ya November kan potensi ada koreksi, bisa aja nantinya kalau BMRI ini gagal melewati 7.000 sampai 7.200 bisa aja dia turun dan ini ada terindikasi pola inverted head and shoulder. Cuman ini indikasi aja ya, belum tentu terjadi nih kan. Nah, ini bisa aja di sini nanti. Nah, jadi ada peluang nih BMRI itu bisa turun buruk-buruknya ya 6.400 kalau di bulan November ISG turun dalam. Jadi buruk-buruknya BMRI itu bisa turun sampai 6.400. Jadi ada terindikasi bisa pola ini inverted and shoulder dan tetap target Windows dressing akhir tahun. Kalau benar-benar terjadi pola ini, nih target kenaikannya bahkan lebih dari 8.000 bisa ke 8.250. Jadi potensi sekarang udah berubah karena BMRI sudah cepat naiknya ya. Dalam 2 minggu aja udah naik sekitar 17%. Ya sangat mudah 7.400 ini dicapai dan potensi akhir tahun bisa ke 8.000. Dan bisa lebih kalau terkonfirmasi pola cup and handle-nya ini. Jadi seperti itu untuk BMRI. Apakah bisa spekulasi buy? Jangan dulu. Karena memang ini pas tutupannya di resisten. Ya kalau besok dia lanjut naik, ya bisa lanjut. Tapi kalau Bapak Ibu mau nyicil dulu, boleh cicil dulu. Nanti kalau dia koreksi ke 6.800 bisa ditambah. Bisa seperti itu ya. Tinggal cut loss kalau dia jebol 6.800 nanti buybacknya di bawah sekalian di 6.400 sampai 6.500. Jadi seperti itu. Yang sudah pegang dari bawah ya hold aja lah ya. Udah profit besar kan. Jadi ini arahnya uptrend. Jadi seperti itu. Untuk BMRI langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari ini ditutup naik tipis 0,95% ke harga 4.220. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy, tapi naiknya tipis-tipis ya, dijagain sepertinya. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga BBRI memang ada distribusi tapi ditampung yang cukup besar oleh DX, JP, RX, CS. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI akhirnya juga breakout dari EMA 200-nya di 4.200. Jadi
dengan kondisi seperti ini ada peluang BBRI 2 minggu ke depan sampai akhir Oktober itu uji resisten 4.400. Jadi Bapak Ibu sesuaikan aja yang punya dari bawah, misalnya mau profit taking ya jaga di 4.400 ini. Kalau dia gagal breakout ya profit taking dulu. Nanti kalau dia turun ke 4.200 bisa beli atau di 4.000. Histori sebelumnya dia BBRI ini kan konsolidasi di range harga support 4.000 dan resisten 4.400. Histori sebelumnya juga seperti itu. Pas waktu BBRI ini uptrend di Oktober sampai Februari 2020, dia sempat konsol di area ini. Jadi ada peluang juga BBRI konsol nanti di area ini sebelum naik tinggi mungkin Windows dressing ke 5.000. Jadi 2 minggu ke depan itu bisa aja BBRI ini gambarannya ya. Dia naik dulu uji resisten 4.400, mampu breakout, tapi mungkin 1-2 hari atau 3 hari di atas dia turun lagi. Pas November dia turun karena ISG kemungkinan besar koreksi ya. Biasanya di bulan November dia koreksi, tapi koreksinya itu koreksi normal atau wajar. Jadi dia koreksi mungkin sampai 4.100, 4.000 ini. Terus akhir November dia mulai naik lagi dan Desember breakout 4.400 dan ke 5.000. Bisa seperti itu gambarannya untuk BBRI ya. Yang penting Bapak Ibu punya trading plan. Yang trading swing trade ya sesuaikan, cari profit-profit tipis atau profit-profit yang cukup disimpan. Jadi seperti itu ya. Untuk BBRI apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Wait and see aja dulu. Ini bisa aja false breakout, tapi kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet ya, cari profit tipis, misalnya beli di harga sekarang profitnya paling 4.300 atau 4.325 atau 4.400, tarik dan cut loss. Kalau dia jebol 4.200 bisa di 4.100 atau tarik langsung bawah ini. Tapi risk rewardnya kan nggak menarik nih. Nah ya disesuaikan lah, karena BBRI juga potensi ngasih profit, cuman kalau nantinya gagal breakout atau besok dia koreksi ya bisa turun. Best buy-nya ya di area ini 4.000 sampai 4.050. Dan juga BBRI ini kan biasa membuat swing low yang cukup dalam. Jadi ada peluang BBRI ini menguji lagi 4.000-nya ini, ada peluang. Wait and see aja, sabar, tunggu aja. Siapa tahu dikasih peluang dia ke 4.000 sampai 4.050, coba aja spekulasi buy, tinggal cut loss kalau jebol 4.000 dan targetnya 4.200 sampai 4.400. Jadi seperti itu. Untuk BBRI, MACD-nya juga membentuk golden cross nih. Jangan kejauhan, sini aja. Nih kan MACD-nya naik, sahamnya turun dan golden cross dan sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi dan volume makin meningkat. Jadi peluang besar BBRI masih bisa ke atas, tapi yang perlu diperhatikan, ingat BBRI pasti akan membuat swing low-nya yang turun agak dalam. Seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang hari ini ditutup naik 0,89% ke harga 36.600. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA diakumulasi broker asing. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA yang diperkirakan akhir tahun ke 36.500 akhirnya dicapai Oktober. Dan juga hari ini perdagangan terakhir dengan harga saat ini. Jadi besok sepertinya sudah harga barunya stock split 1:5. Jadi dibagi 5 ya sekitar 7 ribuan ya harganya. Ya kalau Bapak Ibu tahu bisa komen. Nah, dengan BBCA seperti ini ya sudah all time high, dan tetap hati-hati karena BBCA belum membuat swing low-nya. Dan terlihat di Oktober sampai Januari 2021 BBCA itu 2 kali membuat swing low. Nah ini belum membuat swing low. Kalau mau beli ya tunggu BBCA membuat swing low-nya. Dan potensi besar kalau gagal breakout 36.500 dia turun. Kalau ditarik dengan Fibonacci nih ya sekitar ini. Ya bisa dia membuat swing low-nya di 34.500 sampai
35.000 ini ya. Nah, seperti itu. Tapi yang lebih update nanti kalau harga barunya sudah ada ya, biar lebih enak analisanya dengan harga barunya. MACD-nya juga mengarah ke atas, sangat tajam, bar chart di atasnya juga terbentuk dan volume meningkat. Ini terlihat juga kan setelah dia konsolidasi hampir 1 bulan lebih, akhirnya dia breakout. Dan potensi upside-nya ini kalau Bapak Ibu yang sabar, lumayan ya, 11% ya, itu sangat tinggi dalam 1 bulan kalau dapat dari BBCA. Kan biasanya BBCA ini rata-ratanya kalau investasi itu setahunnya 20%. Nah, ini dalam 3 minggu dapat 10% dari BBCA itu luar biasa ya. Yang investasi itu butuh waktu hampir setahun ya. Dan kadang setahun bisa nggak dapat profit. Jadi seperti itu ya. Untuk BBCA arahnya sudah di area resisten, tinggal nunggu confirm breakout enggaknya BBCA. Langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang hari ini ditutup naik tipis 1,57% ke harga 1.615. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN didistribusi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal, BBTN sudah terkonfirmasi breakout dari neckline atau support kuatnya di 1550 dan ini arah BBTN ya ke atas, tapi yang perlu diperhatikan BBTN belum membuat swing low-nya, jadi sabar aja, nggak usah FOMO, pasti dikasih kesempatan, nggak mungkin terus naik. Nah, ini ada peluang mungkin besok naik dulu ke 1650. Jadi kalau baru beli di harga sekarang, ini cuannya tipis dan cut loss-nya cukup dalam karena ada resisten di 1650. Kalau ditarik sampai 1750, ya risk reward-nya hampir sama. Tapi kan ini ada resisten nih di 1650. Jadi sabar aja. Yang sudah punya dari bawah tetap hot aja karena BBTN ini uptrend, jadi manfaatkan aja dulu. Biarpun dia koreksi, harusnya itu koreksi-koreksi wajar atau membuat swing low-nya lower high sebelum naik lebih tinggi. Dan ini juga ada indikasi ya namanya saham-saham uptrend itu pasti terindikasinya segala rounding bottom, inverted head and shoulder atau cup and handle. Ya biasanya yang keseringan ya rounding bottom. Nah, ini target kenaikannya untuk BBTN bisa ke 2000 sampai 2060. Ya sangat mungkin akhir tahun peluang bisa harusnya sampai 2000 untuk BBTN. Jadi kalau Bapak Ibu mau simpan harga sekarang, nyicil juga boleh. Nyicil aja dulu. Kalau dia membuat swing low-nya, kompim terbentuk swing low, bisa tambah di swing low-nya, nanti biar aja ikut terus kalau arahnya ke atas. Jadi seperti itu untuk BBTN ya, menarik juga nih ya, semoga aja Oktober bisa sampai 1700 sampai 1750. Ini baru November dia membuat swing low-nya dan kembali naik. Jadi seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham ke-6, ada BDMN yang hari ini ditutup terkoreksi 0,35% ke harga 2.770. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN sedikit diakumulasi. Bid offer-nya lumayan tebal ya, tapi transaksinya ini tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN bisa dikatakan juga kompim uptrend atau kompim breakout dari neckline 2700. Dari EMA 200-nya juga sudah kompim breakout dan target kenaikannya potensi akhir Oktober itu 3050 dan bisa lebih ya, mungkin 3300, dan semoga aja akhir tahun bisa sampai 3500. Target kenaikan untuk BDMN. Tapi itu disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Bagaimana kalau yang mau coba beli untuk di swing trade 3 bulan ke depan ya, kalau beli di harga sekarang ini cut loss saja. Kalau dia balik ke 2550, 7%, target profit terdekat 3050, 11%, dan akhir tahun 3500. Jadi seperti itu, tapi itu kan hanya gambaran aja. Yang pastinya lihat price actionnya nantinya, ya strategi bisa diubah di tengah jalan kalau nggak sesuai plan awal. Yang penting siapkan trading plan, siapkan strategi
untuk menghadapi market. Karena market itu dinamis, trader retail yang harus menyesuaikan dengan pergerakan market. Jadi seperti itu. Untuk BDMN koreksi 3 hari volume kecil. Dan saat naik rebound dia volume besar. Harusnya kalaupun satu candle lagi koreksi, candle keesokannya dia rebound. Dan yang paling penting jangan sampai turun dari 2670 sampai 2700. Jadi seperti itu. Untuk BDMN langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini ditutup naik 2,83% ke harga 12.700. Tapi kalau diperhatikan nih bid offernya tipis, jadi ya bisa aja ini bandarnya yang naikkan, ini bisa aja yang parkir ini duit bandar ya. Nih kalau dilihat bid offer yang lainnya lihat tipis-tipis saja kan, ini juga bisa parkiran duit bandar. Kalau yang realnya itu ya ini belum menarik retail sepertinya Arto. Kalau dilihat dari asing hari ini kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Arto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto bisa aja ini membuat pola dead cat bone atau ini bullish engulfing ya. Belum juga karena candle hari ini kecil dan terlihat Arto hari ini sempat menyentuh 13.000 namun gagal dan turun. Lihat besok lah, kalau besok bisa tutup di 13.000 bagus, dan asalkan esokannya nggak balik lagi ke bawah 13.000. Jadi dengan kondisi seperti ini ya kalau mau trading di Arto cuan bungkus saja, dapat 2-3% atau 4% jual. Karena ini kalau besok ternyata merah, Arto itu sangat peluang besar ke 11.600. Dia menguji area neckline-nya ini ya. Ya sekitar 11.600 sampai 11.000. Kalau di area ini dia mulai konsolidasi berarti ada titik-titik perlawanan. Nah ya, jadi seperti ini untuk Arto. Jadi jangan tertipu dengan candle hijau seperti ini ya. Walaupun volumenya memang besar, selama dia nggak bisa naik ke 13.000, kalau mau lebih konfirmasi, tunggu Arto ini di atas 14.000. Kalau dia confirm di atas 14.000 aman. Jadi seperti itu untuk Arto. Kalau saya dengan kondisi seperti ini, saya lebih baik wait and see aja. Nunggu sekalian di bawah, atau kalau mau coba trading cepat, kalau nantinya dia breakout 13.000, coba buy on breakout dengan target kenaikan 13.800 sampai 14.000, dan cut loss saja kalau beli buy on breakout kalau dia kembali turun dari 13.000. Jadi seperti itu, atau beli buy on weakness di daerah 11.600 sampai 11.400 harga supportnya ini. Jadi seperti itu. Untuk Arto cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.